siapakah tokohnya? Kalau kita lihat tokohnya adalah pemenang hadiah Nobel Kimia 1987 ya, yang kenal dengan Ether Mahkota ya, riset tentang itu kita akan bicara. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana mereka bertiga itu concern dengan host gas chemistry gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan bagaimana molekul itu berinteraksi dengan molekul yang lain sehingga memiliki structure specific interaction with high selectivity dan mereka. Gitu. Oke, ini detail penelitian mereka tentang host gas complexes dan molecular recognition. Itu mereka tahun itu loh ya, tahun nggak tahu, mungkin sebagian dari teman-teman belum lahir ya. Oke, mulai Fisher, kemudian Pedersen, ya, Cram dan Land ini bicara tentang host gas interaction, dan justru terminologi muncul dari mereka ini yang hari ini kita bahas, karena semuanya terus direkam atau diberi istilah yaitu supramolecular chemistry. Itu lain yang cerita detailnya. Oke, ini kalau melihat publikasi tahun 74 ya, itu tentang host gas chemistry, misalnya ini di majalah Science ya. Ini tentang cerita tentang bagaimana host gas chemistry itu dapat menjelaskan interaksi antar sistem, antar molekul di dalam kimia. Di awal Crown Ether ini terbentuk sebenarnya kalau boleh dibilang tidak direncanakan sebelumnya, karena ini kalau mungkin teman-teman belajar kimia sintesis organik ya, sebenarnya yang terjadi adalah ini jalur yang menghasilkan polimer ini memanjang tetapi tidak membentuk lingkaran ya, crown, tidak membentuk crown atau seperti mahkota. Tetapi ketika menambahkan KOH di dalam sistem itu sama-sama basah, ini KOH yang sebelah kanan yang biasa menggunakan basa nitrogen. Nah, ternyata dengan keberadaan K ini kita malah mendapatkan senyawa baru yang kita kenal dengan crown ether. Inilah yang dikembangkan oleh mereka. Ya, jadi Pak Kakak kalau saya menyebut itu jadi K-nya itu K plus gitu ya. Karena begitu ada Pak Kakak ada, terus teman-teman yang lain mengumpul nih jadinya gitu ya, mengelilingi Pak Kakak untuk di dalam komunitas yang baru kita bentuk ini, walaupun sudah lama diinisiasi. Oke. Yang menarik lagi masih berbicara tentang ini adalah interaction of potassium in crown ether. Nah, ternyata crown ether ini menarik kita bahas itu karena dia mengikat ion logam yang sangat spesifik, ya, yaitu K+, sementara kalau mau bandingkan agak jauh, lithium mungkin tidak bisa masuk. Bukan tidak bisa masuk, tidak terikat. Karena terlalu kecil bagi 18/6 misalnya ya, semacam ini. Nah ini kalau bisa dibilang ini tidak terencanakan sebenarnya membentuk crown ether, dan ternyata crown ether yang terjadi itu memberikan interaksi. Kembali lagi di sini tidak bisa kita jelaskan tanpa konsep supramolekul ya, karena ini interaksi K+ dengan sistem polar ya, ion dan dipol. Oke. Di bidang medicinal chemistry saya kira sangat banyak. Nah, mungkin nanti kalau modeling bagi teman-teman dari medicinal chemistry mungkin akan lebih detail membahas tentang ini, ya, bagaimana interaksi antar sistem yang ada di sini. Oke. Di Nature, di supramolecular chemistry Nature juga semacam itu, ya. Saya contohkan di awal, saya bahas di awal bagaimana kita folding sebuah sistem ini, dan kalau kita lihat, ya ternyata interaksi inilah dan ikatan hidrogen ini yang mendominasi supaya terjadi bentuk protein atau ya bentuk struktur protein yang ada sekarang ini. Oke. Nah,
struktur ini. Kalau di SMA kita peragaan alat peraga kok peragaan. Alat peraganya pasti itu ya bagus. Ini saya pernah dikirimi lukisan ini dari anak SMA di Surabaya karena tertarik dengan sistem ini. Jadi ini bisa dibuat dengan lukisan yang bagus tentang bagaimana asam amino di dalam sistem protein. Ya, ini semua kalau kita bahas, oke, ini supramolecular chemistry yang bisa menjelaskan. Gitu. Ya, misalnya mau protein itu kan kalau membahas pemodelan biomolekul, kita pasti berbicara tentang primary structure gitu ya. Ini susunannya apa saja sampai urutannya. Nah, kemudian secondary structure cerita tentang alpha dan beta gitu ya. Kemudian tersier itu semuanya sebenarnya terutama ya dipengaruhi atau dibahas dalam term ikatan hidrogen yang tertentu. Ya. Kembali lagi ini masalah supramolecular chemistry bukan karena molekulnya yang super gede, besar, tetapi karena memang berbicara tentang gaya antar molekul yang menyebabkan munculnya sifat yang baru. Nah, teman-teman yang ini membahas di awal tentang molecular docking, toh akhirnya kita berbicara tentang struktur dari suatu protein di dalam reseptor, dan pasti dilihat ikatan hidrogen. Pertama, melihat ikatan hidrogennya yang digambarkan dengan titik-titik ini. Ya. Jadi, pembahasan tentang molecular docking itu akan menarik. Baik. Oke, ini kalau digambarkan lebih baik, saya paling suka ngajar kimia komputasi atau kimia molecular modeling pada umumnya, itu selalu memunculkan ini dulu. Wah, gambarnya keren-keren gitu. Ya udah, kalau sedang dengan anak SMA, oke, kita bisa membuat ini dan menjadi sampul setiap buku yang kita bawa ya. Sekarang nggak bisa ya. Jadi background. Nah, virtual background untuk hal-hal gini karena ini menarik. Oke. Nah, itu sebagai awal kita cerita tentang supramolecular chemistry. Nah, mari kita masuk ke topik yang pertama yang mencontohkan bagaimana kita memodelkan ether mahkota di dalam sebuah kompleks ya. Oke, jadi ini spesifik atau mudah diingat karena ternyata ether ini hanya mengikat atau bisa mengikat dengan baik sebuah kation tertentu, sehingga selektivitasnya itu jadi sangat tinggi. Ini berkait dengan, kalau kita lihat strukturnya ether, crown ether, itu adalah, kalau hibridisasi dia sp3 semua. Nah, itu berarti bahwa dia fleksibel sebenarnya. Ya. Nah, tetapi sefleksibel apapun crown ether, ya, itu ternyata bisa mengikat ion dengan sangat, kalau boleh bilang, sangat selektif. Ya. Begitu lithium, ya kita memerlukan 12 crown 4. Kalau itu kekecilan, terlalu kecil, maaf ini, terlalu kecil ya, kalau masuk di 18 crown 6, ya keluar, nggak bisa terikat. Tetapi begitu ini cavity dari crown ethernya kecil, dia akan bisa terikat. Gitu. Kembali lagi, gimana cara membahasnya? Kembali, itu adalah urusan yang kita bahas, topik yang kita bahas sore hari ini, yaitu supramolecular chemistry. Oke, ini penjelasannya, cavity itu akan penuh kaya dengan elektron, ya. Ini orang komputasi senang banget karena kita bisa menggambarkan crown ether dengan atom oksigen di tengah-tengah. Ini pada sifat yang sangat dasar, yaitu bahwa cavity-nya ini membentuk sebuah ruangan gitu ya yang dapat memposisikan ion terikat di situ. Oke, baik. Jadi kalau digambarkan dia akan pas di oksigen ini, kemudian ini interaksi yang terjadi. Nah, ini interaksi bukan ikatan. Ya. Yang terjadi adalah interaksi antara ion dan dipol dari
muatan negatif atau parsial negatif dari oksigen. Dan ini yang menarik lagi adalah ini data eksperimental. Kalau tadi saya katakan bahwa 18C6 DC dan ini adalah substituen yang diinginkan adalah tadi kan crown ether itu fleksibel, bergerak terus. Tapi kalau idenya adalah kalau ini dikasih pasak, gitu, dikasih pasak kiri dan kanan gitu, maka gerakannya crown ether ini akan menurun atau lebih rigid. Kalau lebih rigid, dia akan lebih selektif gitu. Logika yang digunakan. Kalau kita lihat ini waktu mengekstraksi memang 77,8% itu mengikat K. Ya. Tetapi ini ternyata yang lebih gede, cesium CS, ini masih terikat juga. Ya, saya selalu mengistilahkan karena saya dari Jogja, asli saya Banyuwangi ya, Jawa Timur sana, tapi bermukim di Yogyakarta, maka kita bisa memodelkan ini. Bisa saja ion yang besar itu masih bisa terikat ya, dengan kuat, misalnya ini bahkan 44,2 ya, dibanding di sini 7,8. Ini terus kita menganalogikan buat sweet apa ya, kalau di Jogja bahasanya sandwich, tadi selalu saya menceritakan ini kayak makanan khas yang di dekat Merapi, aslinya di sana, yaitu namanya jadah dan tempe. Kalau mungkin sudah kangen Jogja, silakan banyak menikmati. Jadahnya 2 di atas bawah, terus di tengah-tengah itu tempenya. Monggo loh, sambil ngopi di seruput ini kan sore hari. Jadah tempe. Jadi logikanya semacam itu ya. Nah, software yang digunakan apa? Saya kira hampir semua software standar, misalnya Gaussian, Turbo, Ball, silakan, karena sistem yang kita garap awalnya adalah sistem yang tidak terlalu besar, ya, belum memasukkan semuanya, semua faktor, apakah ada air dan lain-lain. Ya. Oke, jadi ini tadi logika yang dibangun. Kalau crown ether, KVT-nya ya, lubang di sini, lubangnya peralon gitu saya mengistilahkan, sekian, maka kita akan bisa melihat cocoknya memang dengan natrium nih supaya bisa fit di sini. Nah itu ya logika yang kita bangun untuk menjelaskan fenomena ini. Ya. Sehingga kalau kita ceritakan, kita bisa memvariasi. Kami ada 3 publikasi saya kira terkait dengan ini, bagaimana bisa memulai nggak ada air sama sekali, seperti kita lihat modelingnya. Ini bahkan awal-awal kami tidak menggunakan substituen sama sekali, ya, karena itu sangat fleksibel datanya. Kalau dibilang agak rancu gitu ya, ini pengaruh apa itu. Tapi step berikutnya kami masukkan substituen supaya kita bisa mempertahankan bentuk yang flat ya, bentuk yang satu bidang. Baik. Oke, apa yang bisa dikerjakan lagi? Saya kira informasinya sangat banyak yang bisa dihasilkan dari kimia komputasi. Nah, tentu saja fokusnya adalah misalnya teman-teman yang sekarang masih mengerjakan bisa menggunakan density functional theory ya, pendekatan level perhitungan semacam itu yang memang sangat membantu